Seperti yang kita tahu, Persib Bandung adalah juara Liga 1 Indonesia musim lalu, yang mana terdapat beberapa pemain-pemain bintang yang menjadi andalan klub tersebut. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, tidak ada satupun nama pemain dari Persib Bandung yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Mari sama-sama kita bahas kenapa skuad Persib Bandung tidak ada yang masuk ke skema pelatih Patrick Kluivert. Salam sepak bola. Sebelum lanjut pada pembahasan video ini, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progressive Football, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari Progressive Football. Kalau kita lihat di 30 nama pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, ini namanya sudah fix ya. Tidak ada satu pemain pun dari klub Persib Bandung. Padahal yang kita semua tahu, Persib Bandung ini adalah klub juara Liga 1 musim lalu. Tapi kenapa Patrick Kluivert tidak memanggil satupun? Yang biasanya Persib Bandung selalu ada perwakilannya, yaitu seperti Mark Klok, Edo Febriansa, Adam Alis, Beckham Putra. Ini tidak masuk sama sekali. Padahal di situ ada pemain timnas yang dulunya di Sintayong langganan timnas tapi tidak dipanggil. Apakah tidak masuk skemanya atau bagaimana? Sebelum kita membahas ke Persib Bandung, ini ada yang menarik, yaitu pemain baru yang baru pertama kalinya dipanggil oleh Patrick Kluivert, yaitu Septian Bagaskara. Nah, ini Septian Bagaskara ini memang dia tidak reguler ya bermain di Dewa United, tapi kontribusinya dia sebagai pemain selalu lebih banyak bermain dari bangku cadangan. Ini Septian Bagaskara memberikan impact, memberikan dampak yang bagus untuk Dewa United. Dia sebagai super sub, yaitu menjadi super sub andalannya pelatih Dewa United, yaitu Jan Oldekering. Ini sangat bagus, ini yang sangat dibutuhkan Patrick Kluivert. Apalagi Septian Bagaskara ini menciptakan gol melawan Persib Bandung, yang mana pada waktu pertandingan itu Patrick Kluivert, Alex Pastur, Dani Lanzat itu menonton pertandingan tersebut, menonton match tersebut. Ini yang membuat Patrick Kluivert kagum dengan dia tidak dari starting 11, dari bangku cadangan, masuk di babak kedua, tapi memberikan perubahan permainan pada tim Dewa United tersebut. Ini yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dia posisi sebagai super sub, udah gitu dia berada di striker, bisa dipasang di striker utama, di sayap kanan, sayap kiri, sangat fleksibel untuk di depannya ini Septian Bagaskara. Terus ada lagi banyak yang rame, yaitu seperti Asnawi. Kenapa tidak dipanggil? Jadi ini ya, walaupun Asnawi itu masuk base 11-nya Liga Thailand, terus bermain secara konsisten di Liga Thailand, tapi Patrick Kluivert beserta timnya, terutama Alex Pastur dan Dani Lanzat, itu menonton pertandingan pada saat lawan Cina, yang mana di situ Asnawi kurang tenang di pertandingan tersebut, gerusak-gerusuk, yang mengakibatkan dia tersingkir dengan sendirinya. Apalagi di skuadnya itu ada Kevin Dix, Sandy Walsh, Eleanor Renders. Ini semakin tersingkir. Walaupun Asnawi ini bermain reguler, bermain bagus, masuk base 11-nya tiap minggu di Liga Thailand, tapi ini tersingkir karena kualitasnya Asnawi itu hanya di ASEAN. Begitu tidak masuk skemanya Patrick Kluivert. Ini gua rasa seperti itu. Kalau gua rasa kalah saing dia dari Eleanor Renders, Sandy Walsh. Terus ada Kevin Dix, ini pemain yang lebih bagus lagi. Ini dia kalah saing. Begitu Asnawi ini tidak fleksibel, ditempatkan di tengah, nanti dia kalah saing sama Tom Haye. Terus ada Joy Pelupesi juga. Bingung mau ditempatkan di mana lagi. Ya ini aja, makanya Asnawi tersingkir. Tapi kenapa Bang, kok Arhan bisa masuk ke skuadnya asuhan Patrick Kluivert? Nah ini berbeda. Karena apa? Arhan ini bisa menjadi
senjata mematikan untuk timnas Indonesia. Apalagi dalam lemparan yang kita semua tahu ya, walaupun banyak yang meremehkan lemparan Arhan Pratama, tapi ini bisa menjadi senjata andalannya timnas Indonesia. Dia melempar seperti ya umpan silang dari pojok kiri, pojok kanan, itu seperti umpan silang. Apalagi kadang Arhan melempar dari tengah, dari sisi samping bagian tengah sampai ke depan gawang, itu seperti tendangan, bukan seperti lemparan biasa. Itu yang membuat Arhan itu dipanggil, keistimewaannya di situ. Walaupun banyak yang bilang Arhan menang di lemparan, coba dilihat di Liga Thailand dia bagaimana, dia interceptnya dia, walaupun dia membantu penyerangan, tapi dia tidak lupa dengan posisinya dia sebagai pemain bertahan, yaitu back sayap kiri dia bisa, back kanan dia bisa. Dia sering melakukan blok yang sangat krusial. Pada saat waktu minggu lalu ya, Bangkok United itu hampir kebobolan, untungnya ada Arhan Pratama yang melakukan blok yang sangat krusial dan tidak terjadi gol. Ini kelebihannya Arhan Pratama. Begitu dia siap dimainkan dari babak kedua ini, apabila Indonesia tertinggal, nanti bisa dimainkan dari babak kedua dengan lemparan-lemparannya seperti itu. Apalagi nanti di back tengah ada J.Ages yang siap menyundul, ada Max Hilgers, ada Kevin Dix yang siap membantu penyerangan juga. Ini sangat bagus kalau misalkan Arhan dimainkan di babak kedua. Tapi walaupun kemungkinannya kecil nanti dimainkan, karena Kelvin Verdong ini secara fisik, secara kualitas dia sangat bagus di sisi kiri pertahanan Indonesia. Apalagi tambahan Dean James yang sudah selesai proses sumpah WNI-nya, terus lagi proses perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Buat kalian semua yang belum tahu Dean James ini bukan back kiri ya. Dia aslinya itu sayap kiri, cuman di Liga Belanda itu rata-rata sayap kirinya itu ditempatkan sebagai back kiri. Kenapa seperti itu ditempatkan sebagai back kiri? Karena dia bertahannya bagus, lalu dia bisa membantu penyerangan. Dan di pertandingan sebelumnya juga, sebelum melakukan sumpah WNI, Dean James itu mencetak 1 gol ke gawangnya Nijmegen. Nah, ini yang bagus dari Dean James. Terus sekarang kita membahas yang masalah Persib Bandung. Dari pemain Persib Bandung kita bahas dari mana? Dari pemain back sayap kirinya atau sayap kanannya itu ada Edo Febriansah, dia fleksibel, bisa dipasang back kiri, back kanan. Ini skuadnya sudah penuh. Di back kiri kita ada itu yang saya sebut tadi, Arhan Pratama, Kelvin Verdong, Dean James, terus ada Justin Hapner bisa di situ, Rizky Ridho bisa. Edo Febriansah ini hanya terpaku di situ saja. Back kiri dan back kanan tidak sefleksibel bisa dimainkan sebagai back tengah. Ya ini sudah penuh seperti itu. Dengan kualitasnya yang lebih di atas dari Edo Febriansah, ini sudah penuh. Tidak ada lagi slot untuk memasukkan Edo Febriansah. Terus di tengah ada Adam Alis, Mark Klok. Kita lihat dengan kualitas yang lebih di atas mereka berdua, ada siapa di lini tengah Indonesia? Gelandang tengah timnas Indonesia ada siapa? Ada Tom Haye, Joy Pelupesi, terus Nathan Choaon. Dengan kualitas yang di atas Adam Alis dan Mark Klok, saya rasa ini sudah cukup. Terus ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri. Siapa lagi? Adam Alis. Untuk sekelas klub memang bagus dia, tapi untuk sekelas timnas, mentalnya itu belum mencapai, visi misinya belum memenuhi apa yang diinginkan oleh pelatih. Makanya Adam Alis tersingkir. Terus Mark Klok dengan umur yang sudah 32-33 tahun ini, dia mengharapkan untuk dipanggil di kepelatihan baru Patrick Kluivert, tapi tidak dipanggil karena sudah ada Tom Haye, umpannya lebih akurat. Tom Haye, Joe Pelupesi, dia sebagai gelandang jangkar dia bagus, tapi visinya mengumpannya ke depan, visi bermainnya bagus. Tom Haye diduetkan dengan Tom Haye, ini jadi tenang. Ketika Tom Haye fokus ke penyerangan, di jangkar itu ada Joy Pelupesi. Ini sangat menarik ya. Jadi Mark Klok ini ya sudah tidak bisa masuk lagi di skema
gelandang tengahnya timnas Indonesia di asuhannya Patrick Kluivert. Ini sudah tidak bisa masuk lagi karena dari visinya saja sudah kalah, apalagi dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner memang bagus, tapi dia masih terlalu muda, makanya dia bisa belajar dari João Pelupessy, ada Tom Haye nih bisa belajar juga. Kenapa João Pelupessy kok tiba-tiba bisa dipanggil? Kalau kita telusuri ke belakang beberapa tahun ke belakang, itu João Pelupessy dan Dani Lanzat ini pernah bermain bersama ketika di FC Twente. Nah, jadi makanya ketika tahu João Pelupessy mempunyai keturunan, itu Dani Lanzat langsung merekomendasikan João Pelupessy untuk dinaturalisasi dan disumpah WNI secepatnya. Yang mana dikarenakan Jairo Ridwal ini tidak sedia, maksudnya tidak siap dokumen-dokumennya dalam waktu dekat. Makanya PSSI beralih yang disarankan oleh Dani Lanzat, yaitu João Pelupessy. Dengan kedalaman skuad yang seperti sekarang, ya gua rasa ya udah cukup untuk timnas Indonesia. Dan kalau kita bahas striker, kenapa Beckham Putra tidak dipanggil di bawah asuhan Patrick Kluivert? Ya itu dilihat, walaupun Beckham Putra sering bermain, tapi kontribusinya di dalam tim Persib Bandung itu masih kurang, masih jauh di bawah standarnya Patrick Kluivert, berbeda dengan Septian Bagaskara. Ya, seperti kita bahas tadi di awal, Septian Bagaskara itu seperti apa? Ya, kalau menurut gol-gol yang diciptakan, asis yang diciptakan Septian Bagaskara, walaupun bukan dari pemain inti, walaupun bukan dari starting 11, dia bermain dari bangku cadangan, dia lebih dari cukup untuk gol yang diciptakannya itu. Dan sekian berita dari Progresif Football tentang kenapa Persib Bandung tidak ada yang dipanggil pemainnya. Semoga ini menjadi keputusan yang tepat dari asuhan Patrick Kluivert beserta timnya. Gua Iqbal dari Progresif Football, dan ciao.